Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Salawat serta salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Dr. Nasiruddin MPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Lisa Bina Rifka El Maula dengan NIM 20107030069, mahasiswi program studi Ilmu Komunikasi kelas B, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di video kali ini, saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Bahasa, Masyarakat, dan Kekuasaan karya Linda Thomas dan Sean Waring. Buku berjudul Bahasa, Masyarakat, dan Kekuasaan karya Linda Thomas dan Sean Waring ini memiliki judul asli Language, Society, and Power yang diterbitkan di New York pada tahun 1999. Buku ini diterjemahkan oleh Sunoto dan kawan-kawan, diedit oleh Profesor Dr. Abdul Syukur Ibrahim, serta buku terjemahannya diterbitkan oleh penerbit Pustaka Belajar pada Januari 2007 dengan tebal halaman 339 halaman. Linda Thomas adalah Kepala Bahasa Inggris dan Bahasa Modern di Roehampton University of Surrey, dan Sean Waring adalah Chief Operating Officer dan Deputy Vice Chancellor di London South Bank University, yang juga merupakan seorang profesor pengajaran di pendidikan tinggi. Sean dibesarkan di Swansea dan belajar sastra dan bahasa Inggris di Oxford University. Pengalaman awalnya mengajar dan penelitian yaitu dalam bidang sastra, bahasa, dan linguistik di Roehampton Institute London, serta telah memegang peran kepemimpinan dalam teknologi pembelajaran dan strategi pendidikan di Universitas Royal Holloway, London. Bahasan utama buku berjudul Bahasa, Masyarakat, dan Kekuasaan karangan Linda Thomas dan Sean Waring ini yakni keterkaitan antara bahasa, pemakai, dan pemakaiannya. Isi bukunya mencakup beberapa materi, yakni 1. Apa bahasa itu dan apa peranannya? 2. Bahasa, pikiran, dan representasi. 3. Bahasa dan politik. 4. Bahasa dan media. 5. Bahasa dan gender. 6. Bahasa dan etnisitas. 7. Bahasa dan usia. 8. Bahasa dan kelas sosial. 9. Bahasa dan identitas. 10. Perdebatan mengenai bahasa Inggris. Dan 11. Sikap terhadap bahasa. Di mana ke-11 materi inilah yang nantinya akan dibahas dalam setiap bab. Bab pertama berisi uraian penjelasan pendekatan yang digunakan dalam menelaah bahasa. Bahasa adalah sebuah sistem
atau sekelompok sistem, yaitu sistem bunyi, sistem tata bahasa, dan sistem makna. Yang meskipun bahasa bersifat sistematis, bahasa tetap dapat digunakan secara kreatif dan inovatif. Bagaimana cara seseorang menggunakan sistem-sistem yang ada dalam bahasa akan bergantung pada siapa penuturnya. Bagaimana penutur bahasa memandang diri mereka sendiri dan jati diri apa yang ingin disampaikan. Dengan mempelajari bahasa, kita dapat mengetahui beberapa hal, antara lain cara kerja otak, hubungan antara makna bahasa dan persepsi, serta keragaman jenis bahasa dan mengapa ada perbedaan bahasa antar kelompok. Pada bab 2, membahas pendefinisian bahasa sebagai sebuah sistem representasi dan sejauh mana konsep bahasa sebagai sistem representasi berpengaruh pada pemikiran dan proses analisis yang kita lakukan. Tiap-tiap budaya memiliki nilai yang berbeda dan cara penggunaan bahasa mereka akan mencerminkan persepsi mereka tentang realita. Hasil penafsiran kita terhadap realita biasanya akan berupa konsep dalam benak, di mana konsep dalam benak itulah yang akan dipengaruhi oleh bahasa yang digunakan. Kita tidak bisa menangkap realita secara langsung, melainkan hanya bisa menangkapnya lewat panca indera. Realita biasanya diwakili oleh suatu kata, di mana kata-kata tersebut sifatnya parsial, sehingga tidak bisa mengungkapkan realita secara utuh. Dan itulah salah satu keterbatasan bahasa. Pada bab 3, dijelaskan bagaimana bahasa bisa digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik, serta bagaimana bahasa juga mampu mencerminkan sekaligus mempengaruhi persepsi kita, khususnya tentang dunia politik. Salah satu aspek pada pembahasan bahasa dan politik ini yaitu retorika. Retorika diartikan sebagai ilmu yang mengajar orang untuk terampil menyusun tutur-tutur yang efektif, di mana tutur atau pembicaraan dapat dikatakan efektif apabila ia mampu menampilkan kebenaran serta disiapkan dan ditata secara alamiah. Misalnya, melalui wacana yang berperan dalam membentuk keyakinan yang mempengaruhi perilaku, motivasi, keinginan, dan ketakutan orang. Pada bab 4, dijelaskan tentang bahasa dan media, di mana pada realitanya, saat ini media komunikasi, baik cetak maupun elektronik, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Media komunikasi atau media massa yang digunakan untuk mengakses informasi adalah tempat yang sangat potensial untuk memproduksi dan menyebarluaskan makna sosial serta berperan besar dalam menentukan makna dari kejadian-kejadian di masyarakat. Bahasa yang digunakan oleh media dapat mewakili kelompok sosial dan kelompok politik tertentu. Pilihan bahasa dalam media juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur menyangkut kejadian-kejadian yang dianggap pantas atau tidak pantas dimuat oleh masyarakat. Pada bab 5 tentang bahasa dan gender, dijelaskan tentang representasi asimetris atau representasi yang tidak seimbang antara pria dan wanita. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah pria dan wanita memang menggunakan bahasa dengan cara yang berbeda, serta kemungkinan-kemungkinan alasan terjadinya perbedaan berbasis gender pada kegiatan berbahasa. Misalnya, dalam beberapa penelitian yang membuktikan bahwa wanita lebih banyak mengenal nama warna daripada pria, serta wanita lebih banyak menggunakan pembicaraan yang bersifat ekspresif untuk menyatakan emosi. Sementara pria cenderung menggunakan bahasa yang bersifat instrumental untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain, melaporkan situasi, memecahkan masalah, dan menyelesaikan tugas melalui pertukaran informasi. Pada bab 6, akan dibahas tentang penggunaan bahasa dalam hubungannya dengan masalah etnis.
di mana terdapat dua konsep yang banyak digunakan dalam pembahasan tentang kelompok etnis, yakni etnis mayoritas dan etnis minoritas. Etnis mayoritas merujuk pada kelompok-kelompok etnis yang memegang kekuasaan sosial dan politiknya dalam sebuah negara. Sedangkan etnis minoritas merujuk pada kelompok-kelompok etnis yang kekuasaan sosial dan politiknya kecil atau tidak sama sekali. Yang meskipun etnis mayoritas sering menggunakan bahasa yang menekankan pada sifat beda dari etnis minoritas, namun etnis minoritas sendiri dapat berusaha untuk membedakan diri mereka dari mayoritas karena anggotanya tetap memiliki praktik-praktik budaya, religius, dan linguistik yang membedakan mereka dari norma kewajaran mayoritas. Contohnya, etnis minoritas dapat tetap menggunakan bahasa asli mereka yang berbeda dengan bahasa resmi yang digunakan etnis mayoritas. Pada bab 7 tentang bahasa dan usia, dijelaskan bahwa usia adalah sebuah kategori budaya yang berperan penting sebagai sebuah penanda identitas sekaligus sebagai sebuah faktor yang memengaruhi variasi bahasa yang terjadi dalam sebuah masyarakat, di mana balita dan manula seringkali dipandang sebagai orang yang sedang berada dalam tahap kehidupan yang problematis dan tak berdaya sehingga memerlukan perhatian khusus dari masyarakat. Pada bab 8, dibahas tentang hubungan antara kelas sosial seseorang dengan variasi bahasa yang digunakan. Atau dengan kata lain, bagaimana latar belakang sosial seseorang memengaruhi gaya bicaranya. Di mana dari hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi kelas sosial seseorang, maka semakin dekat variasi bahasa mereka dengan variasi norma. Dan penutur bisa mengubah gaya bicaranya untuk mendekati atau menjauhi variasi norma itu bergantung pada tuntutan dari situasi yang sedang dihadapi. Pada bab 9 akan dibahas mengenai bagaimana orang menggunakan bahasa untuk membentuk identitas sosial bagi diri mereka sendiri, serta bagaimana kelompok-kelompok sosial dan masyarakat menggunakan bahasa sebagai cara untuk mengidentifikasi anggota kelompok mereka dan menentukan batas-batas kelompok mereka, di mana hubungan antara bahasa dan identitas akan selalu menghasilkan hubungan yang kompleks antara faktor individu, faktor sosial, dan faktor politik yang secara bersama-sama membentuk identitas orang sebagai bagian kelompok sosial atau sebagai pihak yang berada di luar kelompok sosial itu. Pada bab 10, dibahas secara khusus tentang bahasa Inggris standar, di mana bahasa Inggris standar adalah varian atau dialek yang digunakan secara resmi di bidang pemerintahan, dunia pendidikan, sastra, juga digunakan oleh orang-orang dari kalangan sosial kelas atas. Pada bab 11, dibahas tentang sikap terhadap bahasa, di mana sikap terhadap bahasa seringkali muncul akibat hal-hal yang sepele serta sangat berpengaruh dalam penilaian kita terhadap individu dan kelompok sosial yang menggunakan bahasa atau varian bahasa itu. Kesadaran tentang bagaimana sikap kita terhadap bahasa itu terbentuk atau termanipulasi belum tentu membuat kita kebal terhadap dampak dari sikap terhadap bahasa ini. Tapi setidaknya bisa membantu kita untuk mengevaluasi dampaknya terhadap praktik-praktik yang kita lakukan. Buku karya Linda Thomas dan Sean Waring ini dapat dimanfaatkan untuk memahami fenomena kehidupan masyarakat Indonesia dengan berbagai keragaman aspeknya melalui analisis bahasa. Bahasa dapat digunakan sebagai jalan masuk untuk menyelami belantara kehidupan manusia dan budaya yang melingkupinya. Melalui pemahaman bahasa, dapat dicapai keserasian interaksi antar manusia sehingga terjadi harmonisasi hidup. Hal tersebut relevan dengan kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman budaya dan bahasa.
Kelebihan dari buku ini yaitu di setiap pembahasannya diberikan contoh menarik dan mudah dipahami. Di setiap akhir bab juga terdapat ringkasan sehingga memudahkan untuk memahami poin-poin penting yang dibahas sebelumnya. Selain itu, penerjemahannya pun tidak kaku sehingga jiwa buku saat membacanya dapat terasa lebih hidup. Kekurangan dari buku ini yaitu sampulnya yang kurang menarik karena pemilihan warna yang cenderung pucat dan tidak adanya ilustrasi yang menggambarkan judul buku. Dan sayangnya, pemberian contoh pada pembahasan materi tidak diikuti dengan model atau ilustrasi yang menggambarkan peristiwa yang dicontohkannya tersebut. Mungkin sekian penjelasan resensi buku dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.